Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat MDA, sahabat fillah dimanapun adanya, sesuatu yang bersifat spiritual, something spiritual di bulan Ramadan, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, adalah merupakan tujuan daripada hakikatnya melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya lagi menahan lapar, tidak hanya lagi menahan haus, tidak hanya lagi kita menahan panca indera kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Saatnya kita untuk mengambil hikmah, sesuatu yang bersifat spiritual, something spiritual di jiwa manusia dalam kehidupan era ini, di mana kita baru saja memasuki era new normal. Mari beberapa hari lagi kita akan memasuki sekolah ruhaniah kita untuk pembinaan jiwa kita. Maka seekor kera betina menjerit histeris karena anaknya diambil sang pemburu. Seekor induk ayam betina ngejar kita karena anaknya kita mainkan, anaknya kita permainkan. Seorang ibu yang sudah tua renta rela menunggu anaknya di rumah sakit dengan setia, dengan ikhlas. Seorang suami bercucuran keringat mencari karunia Allah, bekerja. Seorang istri rela di rumah menunggu suami dengan ikhlas. Para dokter, para mubalik, para ustaz, para dai, tumbuhkanlah kasih sayang kepada sesama kita. Mari kita berbagi di bulan Ramadan bersama MDA. Buat para muadzin, guru ngaji, marabot, duafa, dan yatim, silakan hubungin MDA. Sahabat billah, Ubaidah bin Al-Samit menceritakan, pada suatu hari Rasulullah SAW menceritakan, maukah aku tunjukkan hal-hal yang menyebabkan Allah mengangkat derajat kita? Ketika sahabat-sahabat bertanya, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata, engkau maklumi orang yang menentangmu karena ketidaktahuannya. Engkau maafkan orang yang menganiayamu. Engkau berikan rizkimu kepada orang yang mengharamkan hartanya untukmu. Dan engkau sambungkan persaudaraan dengan orang-orang yang memutuskannya. Kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 3 halaman 342. Sahabatillah, sungguh ajaran Rasulullah SAW sangat mulia. Secara manusiawi kita akan sulit memaklumi orang yang menentang kita, memaafkan orang yang telah menyakiti kita, memberi rezeki kepada orang yang telah mengharamkan hartanya, dan kita menyambung hubungan persaudaraan, tali silaturahim, kekeluargaan dengan mereka yang memutuskannya. Kita akan menjadi manusia seperti mereka yang penentang, mereka yang tidak memaafkan, mereka yang tak sudi untuk kita jumpai karena daripada keburukan akhlaknya. Kita akan menjadi manusia biasa jika kita tentang orang yang menentang kita. Kita balas dengan aniaya kepada orang yang menganiaya kita. Atau kita haramkan juga harta kita kepada mereka yang telah mengharamkan hartanya untuk kita. Serta kita jauhi mereka yang telah memutuskan silaturahim dengan kita. Sahabat billah, dalam konsep psikologi komunikasi dikenal dengan homeopati. Apa artinya? Menciptakan suatu kondisi yang kontras dengan keadaan agar mencapai suatu keseimbangan psikologis. Dalam keseharian, jika kita mengalami kondisi stres, maka kita kemudian mensugesti diri dengan mengucapkan tenang dan rileks. Jika kita mengalami cacian dan hinaan yang sangat menyakitkan, maka kita balas cacian dan hinaan itu dengan kalimat pujian dan penghargaan.
maka secara psikologi kita akan mengalami keseimbangan. Tindakan itu sulit kita lakukan, akan tetapi jika kita berhasil melakukannya, maka secara psikologis kita akan jauh lebih sehat dan lebih berpikir positif. Sahabat billah, kesehatan jiwa karena tindakan dan ucapan kita bukan sebagai sebuah pemberian dari orang lain, melainkan kita ciptakan, kita bangun dan kita pelihara. Para motivator atau para konsultan kejiwaan melalui seminar atau jaringan media sosial seringkali memberikan sugesti positif agar kita selalu berpikir positif, agar kita selalu berpikir positif dan optimis. Padahal sejak tahun 1500 yang lalu, padahal sejak 1500 tahun yang lalu Rasulullah telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai positif ini dalam keseharian kita dengan prinsip homeopati tadi. Kondisi homeopatis kita alami pada bulan Ramadan. Seringkali kita berhasil menahan amarah kita kepada orang lain dengan ucapan karena sedang puasa, atau ungkapan spontan untuk sedang puasa, atau ucapan spontan untuk sedang puasa. Ketika kita tidak mengumbar amarah, kita melakukannya dalam situasi yang memungkinkan kita untuk tidak melakukannya. Secara biologis kita haus dan lapar, sementara minuman dan makanan tersedia di siang hari. Karena tubuh dan jiwa kita dipersiapkan dalam keadaan puasa, akhirnya kita tidak meminum dan tidak memakannya, walaupun minuman dan makanan itu halal. Menciptakan kondisi kontras atas suatu keadaan negatif dengan dasar sugesti positif, hakikatnya adalah suatu proses pelatihan dan pendidikan untuk mencapai suatu keberhasilan dengan prinsip keseimbangan. Ramadan menjadi madrasah ruhani. Ramadan menjadi madrasah ruhani dalam menciptakan kondisi seperti itu. 1/12 bulan dalam setahun umat muslim yang beriman melakukan pesantren melalui madrasah ruhaniyah bulan Ramadan. Keberhasilan pesantren ini akan tercermin dalam 11 bulan berikutnya. Indikatornya, ukurannya adalah kita akan jauh lebih sehat, baik secara ruhaniyah, psikologis maupun biologis kita, termasuk dalam perilaku komunikasi kita dengan orang lain. Selain tubuh dan jiwa lebih sehat, kita menjadi orang yang berhasil membiasakan mencapkan kata-kata santun kepada orang yang menentang kita, mengungkapkan kelembutan hati kepada mereka yang menganiaya kita, memberikan kasih sayang kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Maka itu semua ditempuh di madrasah rohaniah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.